saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-5. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita membaca Mazmur 103 ayat 8 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara jemaat, kita mengawali ibadah Paskah ke-5 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Beserta saudara juga. Saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman
dan penghakiman, digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Diberi kesempatan kepada kita secara pribadi untuk mengawalinya dengan doa pribadi. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan yang memperbarui kehidupan kami. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala atau seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu kami memohon pengampunan kepadamu, ya Allah yang penuh kasih, setia, dan penyayang. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Saudara, mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9-10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak
Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa yang di sorga, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh tetap ingin bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, untuk kekuatan dan kesehatan, untuk kesempatan untuk terus bekerja dan berkarya. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami juga hendak bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga juga dapat menjadikannya sebagai pegangan dan penuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang memimpin, sehingga firman-Mu disampaikan dengan benar. Dan sertailah kami semua jemaah-Mu ya Tuhan, di dalam perenungan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33, dengarkanlah firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara jemaat Kristus yang kekasih, tema kita hari ini, kasih Allah melampaui
penghukuman. Kasih Allah melampaui penghukuman. Ini penghukuman untuk siapa? Untuk kita. Karena saudara sebagai manusia yang penuh dengan berbagai kelemahan, kita tidak pernah bisa melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan keadilan dan juga cinta kasih seutuhnya seperti yang Allah kehendaki. Kita bukan saja sering gagal berbuat baik, tapi malah juga melakukan kesalahan-kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan sadar atau dengan sengaja. Ya, dengan sadar merugikan orang lain, dengan sadar menekan orang lain, dengan sadar melakukan sesuatu yang kita tahu membuat orang lain menjadi sedih, menjadi susah. Ketika itu menguntungkan bagi kita. Maka wajarlah saudara jika di mata Allah kita semua adalah orang-orang yang patut menerima penghukuman. Ya, kita tidak mungkin nego kepada Allah dengan mengatakan ini cuma kesalahan kecil ya Allah, ya, atau ini tidak disengaja, atau ini cuma salah paham. Kita tidak bisa nego seperti itu. Kesalahan tetaplah satu kesalahan, dan kesalahan konsekuensinya adalah berarti penghukuman. Tetapi saudara, tema kita mengingatkan bahwa kasih Allah melampaui penghukuman. Memang ada penghukuman, tetapi juga ada kasih yang melampaui penghukuman itu. Nah saudara, ini yang perlu kita syukuri, bahwa hidup kita yang penuh dengan berbagai kesalahan dan harus dihukum tidak berakhir pada penghukuman. Tetapi melalui penghukuman itu adalah peluang bagi kita untuk memperbarui diri. Karena penghukuman Allah bukanlah tujuan akhir dari Allah. Tetapi Allah memberi penghukuman untuk memulihkan. Supaya kita menyadari kesalahan kita, supaya kita bisa memperbaikinya, sehingga ke depan cara hidup kita, perbuatan-perbuatan kita menjadi sesuatu yang semakin hari semakin baik, semakin bermanfaat, semakin menghadirkan kebaikan bagi sekitar kita. Dan kasih Allah yang melampaui penghukuman itu dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Kita pun akan mendapatkan kasih itu ketika kita mau hidup seperti Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 tadi adalah pernyataan Yesus tentang bagaimana ia akan mati dan mengapa ia harus mati. Ayat 23, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apa yang kita bayangkan saudara tentang kemuliaan? Ya, kita pasti akan membayangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah, yang penuh dengan berbagai kemewahan. Mungkin kedudukan yang tinggi, mungkin kekuasaan yang besar. Ini juga yang ada dalam pikiran banyak orang pada saat itu. Ketika mereka dengan antusias menyambut Yesus yang sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Mereka melambai-lambaikan daun palma. Dalam tradisi Yahudi, simbol daun palma ini adalah simbol kemenangan. Jadi harapan mereka adalah bahwa Yesus yang adalah Mesias ini akan menjadi pemimpin mereka yang akan berperang bersama-sama dengan mereka dan akan menang ya secara politis, akan memerdekakan mereka dari penjajahan, akan memimpin mereka menjadi bangsa yang besar. Tetapi saudara, bukan kemuliaan seperti itu yang dimaksud oleh Yesus. Sangat bertolak belakang. Di sini Yesus justru mengatakan bahwa kemuliaannya itu
ada di dalam kematiannya. Itu sebabnya dia harus mati, karena disitulah dia dimuliakan. Yesus menggambarkan ini di ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi mati tidak berarti gagal. Mati bukan berarti satu kesalahan. Justru di sini Yesus hendak mengatakan bahwa kematiannya justru adalah kemenangannya. Di dalam kematiannya dia dimuliakan, karena kematiannya itu adalah wujud dari ketaatannya kepada Allah, menuntaskan semua tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Melalui kematiannya maka seluruh karyanya menjadi bermakna. Karena ketika dia mati, dia dimuliakan, Allah memberi pengampunan dan keselamatan kepada manusia. Dan saudara, hal ini juga menegaskan kepada kita bahwa kemenangan sebagai wujud ketaatan kepada Allah tidaklah terletak pada kesuksesan semata yang mungkin kita bayangkan sebagaimana umumnya yang dibayangkan oleh manusia. Bukan ketika kita dalam mungkin perdebatan dengan orang lain lalu kemudian berhasil menang, berhasil mengalahkan. Bukan ketika kita berhasil menghancurkan orang lain. Bukan juga berarti kalau sakit maka harus sembuh. Atau kalau kita sedang berdagang, berusaha, maka harus mendapat laba sebanyak-banyaknya dan membuat kita menjadi kaya raya. Kemenangan seperti Yesus adalah ketika kita mampu taat melakukan apa yang dikehendaki Allah. Menghadirkan kebaikan bagi sesama, menghadirkan kasih Allah, menghadirkan karya Allah. Sekalipun itu kadang membuat kita justru harus kehilangan dalam tanda kutip, ya. Membuat kita kadang-kadang harus berkorban, bukan mendapatkan tapi justru mungkin kita harus memberi. Kita mungkin pernah baca kisah tentang Suster Mia yang bekerja di sebuah rumah sakit di Mamuju, Sulawesi Barat. Ketika tanggal 15 Januari kemarin terjadi gempa besar, semua orang panik, baik petugas medis maupun para pasien, dan berlari keluar, berusaha menyelamatkan diri. Dan Suster Mia keluar dengan membawa seorang pasien. Mereka sudah ada di luar, mereka sudah aman, dan harusnya mereka boleh diam di situ. Tetapi Suster Mia teringat bahwa ada seorang bayi yang masih tertinggal di dalam inkubator. Lalu dia dengan tidak ragu masuk lagi ke dalam rumah sakit dan mengambil bayi itu. Dia berhasil mengambilnya, tetapi mereka berdua tidak berhasil keluar dengan selamat. Tidak berhasil keluar dengan aman karena bangunan rumah sakit itu tiba-tiba runtuh. Mereka terjebak. Berjam-jam dilakukan pertolongan, berhasil dikeluarkan, tapi kemudian Suster Mia meninggal. Tetapi bayi yang dibawanya dalam berita saat itu, bayi itu selamat. Jadi kita melihat di sini bagaimana suster ini sebenarnya dia sudah aman di luar dan dia bisa punya pilihan. Oh, saya mau di luar saja, yang di dalam terserah. Tetapi kita melihat bagaimana suster ini mencoba untuk taat pada tugasnya sebagai nakes, bahwa dia harus berusaha menyelamatkan pasien-pasiennya. Dia tidak memikirkan lagi keselamatannya, dia masuk ke dalam dan dia berhasil menyelamatkan seorang bayi. Walaupun untuk itu dia harus berkorban, kehilangan nyawanya. Jadi saudara, kemenangan di dalam ketaatan tidak terletak pada seberapa banyak yang berhasil kita dapatkan dan kumpulkan.
tetapi justru pada seberapa banyak yang bisa kita bagikan untuk kebaikan sesama. Itulah yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam kerelaannya untuk mati. Karena dengan dia mati, dia memberi kehidupan bagi manusia. Sama seperti biji gandum yang harus mati, tetapi kemudian dia menumbuhkan banyak buah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, maka kita diajak untuk juga hidup meneladani Yesus. Tapi kadang kita mengatakan, saya kan manusia, saya kan bukan Tuhan. Kadang kalimat ini kita pakai supaya ketidakmampuan kita untuk hidup seperti Yesus dimaklumi. Karena saya tidak sama dengan Tuhan. Tetapi saudara, Yesus tidak pernah memberi pemakluman atas hal ini. Kalau kita melihat ayat 26, Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Mengikut Yesus tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa tergantung situasi, tetapi secara terus-menerus. Mengikut Yesus bukan berarti menjadi penonton yang melihat Yesus bekerja, tetapi bagaimana pengikut itu juga harus hadir di situ dan ikut bekerja sesuai dengan teladan yang diberikan. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan kita lemah. Kalau kita melihat pasal 14 ayat 12 dengan tegas Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apakah itu berarti kita lebih hebat dari Yesus? Bagaimana kita bisa melakukan? Nah, saudara, tentu kita bisa karena Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah memberikan Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan mengajarkan, tapi juga yang akan menguatkan kita. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Sangat wajar saudara, dengan perkembangan kehidupan manusia, maka persoalan kan semakin beragam. Kebutuhan-kebutuhan manusia semakin banyak. Maka bagaimana pengikut Kristus, juga bagaimana gereja harus terus mengembangkan diri untuk bisa melakukan hal-hal yang semakin banyak, yang semakin besar, sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam situasi pandemi yang sudah setahun kita jalani, sudah setahun kita tidak beribadah seperti biasa di gereja, tapi kita bisa melihat bahwa kehidupan kita bisa tetap berjalan dengan baik. Mengapa? Karena juga ada orang-orang yang tetap mau terus bekerja tanpa memikirkan keselamatan mereka sendiri. Ada orang-orang yang tetap setia pada tugas-tugas mereka, yang tetap taat melakukan pekerjaan mereka sekalipun itu ada resiko-resiko. Kita bisa menyebut misalnya para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Tidak sedikit juga mereka yang akhirnya menjadi korban. Tetapi saudara, bukan hanya mereka, ada banyak orang yang tetap bekerja sekalipun dengan risiko, tetapi itu membuat kehidupan kita boleh terus berjalan. Orang-orang yang menjual di pasar sehingga kebutuhan kita tetap terpenuhi. Para tukang sayur keliling yang memudahkan para ibu-ibu yang tidak bisa pergi keluar jauh-jauh, tukang dagangnya yang datang keliling. Tukang sampah yang tetap bekerja sehingga membuat rumah kita tetap, lingkungan kita tetap nyaman, tetap bersih. Atau juga para ojol yang selalu bersedia mengantarkan makanan-makanan pesanan, sekalipun kadang-kadang hujan. Ya kadang-kadang saya suka memikirkan, saya malas keluar karena hujan deras, saya bisa beli, tapi bagaimana dengan orang yang harus mengantarkannya?
Dan saudara, itu menunjukkan bahwa ada banyak orang yang terus bekerja, terus taat pada pekerjaannya, sekalipun juga ada banyak risiko. Tetapi juga termasuk mereka yang kadang-kadang harus bekerja dari rumah. Para guru yang harus terus mengajar sekalipun dengan berbagai keterbatasan. Nah saudara, apapun situasinya, kita semua diajak untuk tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita dengan maksimal, dengan bertanggung jawab, dan dengan ketaatan yang penuh kepada Allah. Pasti tidak selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memimpin dan memampukan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, biarlah kiranya perenungan kita pada hari ini semakin menguatkan kita, memotivasi kita untuk terus menebarkan kebaikan, menebarkan cinta kasih di dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam keberadaan kita masing-masing, dengan belajar dari Yesus, yaitu melakukannya dengan ketaatan yang penuh. Tuhan berkati kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama dengan merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, keluarga, masyarakat, dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Dan maukah saudara berkorban dan menjadi berkat bagi sesama dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 April 2021 mendatang. Pelayanan perjamuan kudus ini juga mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Jemaat harap menyiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri, berupa roti tawar, atau selain roti tawar bisa juga menggunakan ubi rebus atau nasi putih, dan anggur. Selain anggur bisa juga menggunakan teh atau air putih. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menyerukan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami
bahwa kami harus belajar taat seperti Kristus, sehingga kami juga boleh layak disebut sebagai umat-Mu, sebagai pengikut Kristus, yaitu ketika kami juga mau hidup meneladani Kristus, mau melakukan hal-hal yang baik bagi kebaikan kami dengan sesama. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami juga hendak berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan di GKI Gondomanan. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga semua kegiatan pelayanan dapat menjadi sukacita, menjadi kekuatan bagi semua jemaat dan simpatisan. Sertailah juga para pengerjamu, pendeta, penatua, juga para aktivis yang terus bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Berikanlah mereka kesehatan dan berikan juga kesukacitaan di dalam melayani jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Anak kami Efron Wiraditya Saputra, Bapak Penatua Yohanes Andreas Lobo, Ibu Indri Murti Tri Martanti, Ibu Stefani Meyanti, Bapak Tato Pongtengko, dan Saudara Lukito Wisnugroho. Biarlah di dalam merayakan ulang tahun kelahirannya, mereka boleh semakin menyadari akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga juga untuk hari-hari ke depan yang Tuhan berikan, mereka semakin dengan yakin menyerahkan diri ke dalam pimpinan Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Untuk Bapak Tony Sukirman dan Ibu Tanti Chandra, untuk Bapak Warno Untoro dan Ibu Nunuk Mulatun. Ya Tuhan, kiranya juga di dalam menyatakan syukur dan bahagia mereka atas pernikahan mereka, juga semakin menyadari akan kehadiran Tuhan yang terus memimpin keluarga mereka, di mana kadang-kadang tidak selalu mudah untuk dijalani. Tuhan, biarlah Engkau juga yang terus menyertai pasangan-pasangan suami istri ini di dalam membina rumah tangga mereka, dalam membangun keluarga mereka, sehingga mereka juga boleh tetap sepakat, boleh tetap seia sekata untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama di sekitarnya. Bapa yang di sorga, kami juga teringat untuk mereka yang mungkin saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga mendengarkan doa-doa mereka, memberkati semua perawatan dan pengobatan yang mereka jalani sehingga boleh menjadi kesembuhan. Baik mereka juga yang saat ini sedang berjuang untuk melawan penyakit karena terinfeksi COVID-19, ataupun mereka yang sedang berjuang untuk berbagai penyakit yang lain. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga selalu memberikan semangat, pengharapan, dan juga memberkati semua usaha pengobatan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara kami yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan, mereka yang mungkin menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga, mereka yang kehilangan pekerjaan, yang berkurang sumber penghasilannya, mereka yang kesulitan dalam belajar, mereka yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan kepada mereka, untuk memimpin mereka, sehingga di dalam berbagai kelemahan, keterbatasan, terutama juga dengan situasi pada saat ini, saudara kami ini boleh tetap menjalani kehidupannya dengan tetap punya semangat untuk terus berjuang, untuk terus berupaya. Dan kami memohon Tuhan, biar Engkau juga memberkati setiap upaya mereka. Khususnya juga anak-anak kami yang akan
mengikuti ujian-ujian akhir pada bulan-bulan depan ini. Kiranya Tuhan juga memberi kesehatan, memberkati mereka dalam belajar sehingga mereka boleh mengikuti ujian-ujian dengan baik dan juga boleh mendapatkan sekolah untuk melanjutkan studinya. Bapa yang di sorga, kami mau berdoa juga bagi kehidupan kami berbangsa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami di dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan untuk memimpin bangsa ini, khususnya juga di dalam menghadapi pandemi ini dengan usaha-usaha vaksinasi yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga semua ini juga boleh memberi kami kesempatan untuk mengakhiri masa pandemi ini dan kembali melanjutkan kehidupan kami dengan baik. Bapa di sorga, kiranya Engkau juga yang menyertai dan memimpin kami semua di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan berbagai keterbatasan. Biarlah kami juga boleh tetap bekerja, boleh tetap berjuang, mewujudkan hal-hal yang baik dan berguna bagi kami dan sesama. Inilah doa kami Bapa, kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah kita bawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur pasal 107 ayat 1-2 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katanso dengan nomor rekening 024501 008391 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomaret, atau dapat diserahkan langsung kepada kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Paku Alaman bisa juga disampaikan
kepada Ibu Penatua Fani, dan untuk wilayah Umbul Harjo bisa juga disampaikan melalui Ibu Dewi Esther. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa baru setiap hari bagi kami beserta dengan keluarga kami. Tuhan memberikan kepada kami pengharapan setiap hari. Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan yang kami kumpulkan dengan penuh syukur, sukacita, dan rela hati. Oleh karena itu ya Bapa, biar Tuhan yang memberkatinya persembahan ini, sehingga boleh menjadi sarana dalam pelayanan di GKI Gondomanan. Tuhan yang mengetahui setiap hati kami Bapa, betapa kami rindu untuk bisa mempersembahkan hidup kami dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kekasih, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaharuan. Tetap hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang terus memperbaharui kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kekasih, ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Majelis Jemaat GKI Kehormatan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.